Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan hidup di dalam berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Kita masih tetap terus belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu menerima Kristus, apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sebelum kita bahas tema ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Menerima Kristus, apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kekasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sekarang ini terjadi, ada banyak anak-anak Tuhan seperti kehilangan identitas diri, kehilangan kekuatan, kehilangan pegangan hidup, seperti orang yang tersesat tidak tahu jalan pulang, seperti singa ompong yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah singa tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ayat yang tadi kita baca menyadarkan kita siapa diri kita sebenarnya. Dan kalau kita sudah menyadari siapa diri kita sesungguhnya, maka kita akan mampu dan tidak takut lagi menghadapi tantangan, problem, dan pergumulan hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melihat ayat yang tadi kita baca. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kekasih Tuhan, ada dua kekuatan yang dahsyat yang kita dapat secara cuma-cuma dari Allah. Nah, dan dua kekuatan ini yang membuat kita punya kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi hidup ini, untuk menjalani hidup ini. Nah, setelah kita mendapat anugerah Tuhan untuk menjadi percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ada dua kekuatan yang Allah berikan kepada kita secara otomatis. Nah, dua kekuatan ini kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama, kekuatan yang pertama, yaitu kita diberi kuasa. Kita baca lagi ayat ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Garis bawahi kalimat diberinya kuasa. Nah, kekasih Tuhan, kata kuasa dalam ayat ini bukan kuasa yang biasa-biasa, tetapi kuasa yang dahsyat yang dari Tuhan. Tuhan berikan untuk kita. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata ini memakai kata dunamis. Kuasa yang punya daya ledak yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat, kuasa yang punya kesanggupan untuk melakukan mujizat. Jadi kuasa di dalam ayat ini adalah kekuatan yang dahsyat, punya kekuatan untuk melakukan mujizat. Dan Yesus melakukan itu. Yesus memiliki kuasa itu. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka Allah mengaruniakan kuasa itu kepada kita. Allah mengaruniakan dunamis itu kepada kita, kuasa itu kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, jadi kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang percaya, yang punya kuasa, kesanggupan, kekuatan untuk melawan setiap badai, untuk melewati setiap badai yang terjadi dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, kita harus benar-benar sadar bahwa kita punya kuasa, kesanggupan, kekuatan untuk menjalani hidup ini, untuk melewati setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang lemah, kekasih Tuhan, singa yang ompong, bukan, tetapi kita adalah orang-orang yang punya kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi hidup ini, untuk melewati setiap badai yang terjadi dalam hidup kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kuasa ini tidak dimiliki oleh orang lain. Kita memiliki kuasa ini, kesanggupan, kekuatan untuk melewati setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita.
Nah, kekasih Tuhan luar biasa. Kita harus menyadari benar-benar bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memberikan kita kuasa itu, dunamis itu untuk kita, untuk memampukan kita menghadapi, melewati setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi kata takut di dalam kehidupan kita untuk menghadapi problem, masalah, badai yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita punya kuasa yang dahsyat, kuasa yang sanggup, punya kekuatan untuk melewati setiap badai yang terjadi dalam hidup kita, yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu yang pertama, kekuatan kita yang pertama, yaitu kuasa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kekasih Tuhan, kuasa yang sudah kita terima dari Allah itu menjadikan kita anak-anak Allah. Sekali lagi kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kekasih Tuhan, jadi status kita sekarang ini adalah anak-anak Allah. Orang yang berhak menjadi anak-anak Allah apabila mereka percaya kepada Kristus Yesus. Dan kita termasuk di dalamnya. Bila seorang menerima Kristus, maka ia dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah tentang Nikodemus di sana. Nah, kekasih Tuhan, kita ini sangat istimewa karena tidak semua orang berhak menjadi anak-anak Allah. Tidak semua orang. Mungkin ada banyak orang yang ingin menjadi anak Allah, tetapi tidak semua orang. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, yang namanya anak kita pasti punya hak ahli waris. Apa yang kita miliki menjadi milik anak-anak kita juga. Kalau kita meninggal, kalau kita dipanggil Tuhan, semua harta kekayaan kita akan diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, kekasih Tuhan, begitu pun juga kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Bapa kita miliki menjadi milik kita. Sebagai anak, kita akan dijaga, dipelihara, dilindungi, diberikan kekuatan, nasihat, dan lain-lain kepada kita setiap hari. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan adalah Bapa kita. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Bapa kita akan memampukan dan menjaga kita untuk melewati badai pergumulan di dalam kehidupan kita. Bapa tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dia akan menjaga, melindungi, memampukan kita untuk melewati setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi kata takut menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini, menghadapi badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Situasi yang sekarang ini terjadi, kita nggak usah takut lagi. Karena kita punya kuasa dan kita adalah anak-anak Allah. Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menjaga kita, memampukan kita, mencukupi apa yang kita butuhkan. Karena kita adalah anak-anaknya. Dunia boleh merana, tetapi anak-anak Allah tidak akan mengalami hal seperti itu. Karena Bapa kita yang di sorga akan memelihara kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka Allah memberikan kepada kita kuasa, dunamis itu, kuasa yang dahsyat itu, dan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, inilah kekuatan kita untuk menghadapi dan melewati badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk melewati setiap problem masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita punya kuasa yang dahsyat dan kita adalah anak-anak Allah. Dua kekuatan ini kita miliki dalam hidup kita. Jangan takut lagi, jangan ragu lagi, jangan khawatir lagi menjalani hidup ini. Karena kita punya kuasa dan kita adalah anak-anak Allah. Bapa kita tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan menjaga, memampukan kita, melindungi kita dan memberkati kita dimanapun kita berada. Kita akan melewati badai hidup kita ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Kami
tahu Tuhan, kami punya kekuatan yang dahsyat, kuasa, dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan, atas penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.